الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah mengkaruniakan kepada kita nikmat yang tak terbilang jumlahnya, terutama nikmat yang paling besar, paling agung yang Allah karuniakan kepada kita. Dan nikmat ini tidak diberikan kepada semua manusia, namun hanya diberikan kepada makhluk manusia pilihannya, yaitu kita sekalian umat Islam, yaitu nikmat berada dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita menjaga nikmat ini sampai ajal kemudian menjemput kita, dengan senantiasa terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dengan senantiasa terus meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, tunduk dan patuh atas segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah alhamdulillah Islam sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan semoga mudah-mudahan kita kelak di yaumil kiamah mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang paripurna. Tentu saja atas nama kesempurnaan tersebut, atas nama keparipurnaan tersebut, Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah yang hanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya mengatur tentang bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita melaksanakan ibadah salat 5 waktu, puasa, haji, zakat dan lain sebagainya. Namun Islam sebagai agama yang kafah, agama yang sempurna, penuntun hidup kita baik itu di dunia dan yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila sudah ditunaikan kewajiban atas kalian berupa salat, fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah kalian, bersegeralah kalian untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Namun di tengah-tengah kita mencari karunia Allah tersebut, di tengah-tengah kita mencari rizki untuk menghidupi, menopang kebutuhan keluarga kita, anak dan istri kita, wadhkurullaha katsiran, jangan pernah kita terlupakan untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini rambu-rambunya. Fa idza qudiyatis shalah, yang pertama kita memang harus mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini perintah salat. Namun setelah itu kita kerjakan, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang diberikan tanggung jawab kepada kita untuk memelihara keluarga kita, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi ini mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, agar jangan sampai kita menjadi manusia yang lemah, manusia yang lemah secara fisik, manusia yang lemah secara ekonomi, yang pada akhirnya kita menengadahkan tangan kepada orang lain. Ini yang dijaga oleh agama kita, agama Islam. Tapi jangan lupa, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah, zikir selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan kasab, ketika kita melaksanakan usaha, maka kita akan menggantungkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat-sifat curang, karena kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak kita, ini bukan hak kita. Ini hak orang lain, ini ada hak yatim, ini ada hak fakir dan miskin dan lain sebagainya.
sehingga Islam mengajarkan kesempurnaan kepada kita. Pada suatu hari, para sahabat sedang berkumpul dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian lewatlah di hadapan mereka seorang pemuda yang bertubuh kekar, bertampang bagus, bertubuh bagus. Kemudian sahabat mengomentari penampilan pemuda tersebut. Kalau seandainya pemuda ini memakai tubuhnya untuk berjuang di jalan Allah, alangkah bagusnya, kata para sahabat. Apa komentar Rasulullah mendengar perkataan para sahabat? Dalam sebuah makalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin, beliau mengabarkan kepada kita, "Au ma fi sabilillah illa kullu man qatala au ghazza?" Apakah orang yang berjuang di jalan Allah itu adalah hanya orang-orang yang mengangkat senjatanya saja untuk agama Allah? Apakah tidak ada golongan yang lain? Kata Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Man sa'ala nafsihi liyu'iffaha fahuwa fi sabilillah." Seseorang, Anda dan saya, tidak mengangkat perang untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berpagi-pagi keluar dari rumah untuk mencari rizki untuk diri kita dan anak kita dan istri kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita, fahuwa fi sabilillah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Orang yang seperti ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sa'ala walidayhi liyu'iffahuma fahuwa fi sabilillah. Barang siapa orang yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah renta, fahuwa fi sabilillah. Wa man sa'ala ayyalihi liyu'iffahum fahuwa fi sabilillah. Barang siapa orang yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya dan keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Tapi sebaliknya, wa man sa'a mukatsiran fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi orang yang pagi-pagi sudah keluar rumahnya bertujuan untuk menumpuk-numpuk harta, hanya memperbanyak jumlahnya, berbangga-bangga dengan jumlahnya, semakin kaya semakin bangga dia di hadapan manusia, maka orang seperti ini fahuwa fi sabilis syaitan. Orang ini berjalan di atas jalan syaitan. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi kita tidak punya kesempatan untuk mengangkat senjata menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan senjata laras panjang, tapi Allah berikan kesempatan kepada kita, terutama saudara-saudara dan saya sebagai kaum laki-laki, bertanggung jawab untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Kita semua ini adalah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi sabilillah. Maka berbanggalah tentu kita menjadi umat Islam, umat kebanggaan Allah dan Rasulnya, karena setiap langkah kita akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan kita menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Abdul Lais As-Samarqandi mengajarkan kepada kita adab tata cara kita dalam mencari rizki. Beliau mengatakan ada 4 perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, alla yu'akhkhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan sampai cara kita mencari nafkah, jangan sampai usaha kita justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Justru menjauhkan diri kita dari kewajiban kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat 5 waktu. Jangan sampai karena usaha kita kemudian kita lalai, menunda-nunda kewajiban sholat kita, apalagi sampai meninggalkannya. Ini sangat dilarang oleh agama kita. Jangan sampai dilakukan. Kemudian yang kedua, alla yu'addi ahadan min khalqillahi li ajlil kasbi. Jangan sampai usaha kita, usaha yang kita lakukan itu menyakiti orang lain. Jangan asal kita banyak, asal kita senang, terserah orang lain mau kayak gimana. Jangan. Dilarang oleh agama kita. Ini harus jadi perhatian kita. Yang pertama tadi, jangan sampai meninggalkan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, jangan sampai menyakiti orang lain. Bersaing yang sehat, boleh bersaing. Pengusaha mengajukan tender, sekian ada proyek dari manapun, dari pemerintahan atau dari manapun.
Jangan sampai kemudian tender yang kita ajukan kemudian menyakiti daripada sekelompok orang yang lain. Dilarang oleh agama kita. Bersainglah dengan cara sehat. Kemudian yang ketiga, ayaksida bikashbihi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi wa la yaksida bihil jam'a wal kathrah. Hendaklah kita meniatkan usaha kita, kasab kita, mencari nafkah kita untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri kita, keluarga kita, untuk menjaga kehormatan keluarga kita dari meminta-minta kepada orang lain. Harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat, Allah yujhida nafsahu fil kasbi jiddan. Jangan keterlaluan kita berusaha. Semua energi yang Allah berikan kepada kita habis hanya untuk berusaha mencari rezeki, mencari nafkah dari pagi sampai siang. Habis energi kita, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana sholat kita, bagaimana bacaan Quran kita, sudah baik atau tidakkah. Bukan tidak boleh, bahkan harus kita berusaha mencari rezeki dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sisakan energi tersebut untuk juga mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pandai memenuhi kebutuhan zahir anak dan istri kita, tapi bacaan Quran kita masih balelol. Kita bahkan nggak tahu huruf alif batasa, kita nggak ngerti. Ini yang salah. Mencari rezeki harus dan harus itu kewajiban kita. Penuhi kewajiban anak dan istri kita, kebutuhan anak dan istri kita. Tapi ingat, bacaan kita tentang Al-Quran yang akan dibawa ke dalam sholat kita, itu juga harus kita sediakan waktu untuk mempelajarinya. Sisakan waktu kita. Bahkan bukan disisakan, disediakan waktu kita untuk menambah pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala, agar benar cara kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adab daripada kasab ini adalah alla yara rizqahu minal kasbi wa yara rizqahu minallahi ta'ala wal kasbu sababan. Jangan kita meyakini bahwa rezeki ini yang kita dapatkan itu murni semata-mata karena usaha kita. Jangan pernah, wah ini saya dapat sekian karena memang saya pinter, karena memang saya usaha. Bukan. Tapi semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasab kita, usaha kita, dagang kita, ngojek kita, kerja kita di perusahaan, itu hanya sebab saja Allah memberikan rizki kepada kita. Kalau rizki itu hanya karena usaha kita, harusnya yang pendidikannya sama-sama S1 ekonomi, sama dong penghasilannya. Sama-sama pendidikannya apa? Sama tentu saja. Tapi karena Allah yang mengatur rizki ini, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu boleh jadi pendidikannya sama, tapi ini bagian kamu segini, ini bagian kamu segini. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita mengetahui bahwa agama kita adalah agama yang sempurna, tuntut akhirat kita, tapi jangan lupa kehidupan kita di dunia. Kita penuhi kebutuhan kita, anak dan istri kita, dan orang-orang menjadi tanggungan kita, tapi jangan lupakan Allah. Perhatikan adab-adab dalam mencari rezeki, bukan hanya asal banyak, asal mudah, tapi halal atau tidakkah, bersesuaian atau tidakkah dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina qamu bihifdhish syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu ala ni'am yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sawu sufufakum fa inna taswiyatu sufuf min ta'am shalah. Sudah luruskan dan rapatkan barisan. Adik-adik pintar belajar salat yang baik. Ya. Jangan berisik, jangan bercanda ya. Sebentar aja kok. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام Ya muqallibal qulub Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Siril Fatihah Ya